Ketika pendaftaran P3K Guru 2023 sudah dibuka, maka kita login ke akun kita masing-masing. Kita memilih jenis seleksi. Dikarenakan kita guru honorer dan juga terdaftar di Dapodik, maupun juga tujuan kita mendaftar P3K Guru, maka kita nanti akan memilih jenis seleksi P3K Guru. Dan selanjutnya di sini nanti akan langsung terbaca kita itu masuk dalam kategori pelamar yang keberapa. Apakah P1, P2, P3, ataukah nanti masuk ke pelamar umum. Secara teknis pada saat pendaftaran nanti dibuka, di sini nanti akan didasarkan pada ijazah kita masing-masing. Dari ijazah kita inilah nanti kita bisa melakukan pendaftaran. Tentunya ijazah minimal adalah S1 ataupun juga D4. Kemudian berdasarkan dari ijazah yang kita miliki juga yang sudah terverify di Info GTK, maka nanti akan kita bisa dianggap linear ya dengan formasi yang dibuka pada masing-masing Pemda. Nah, selanjutnya dari ijazah yang linear dengan formasi di Pemda yang dibuka, kita melakukan pendaftaran dan selanjutnya di sini kita akan mengikuti seleksi. Kemudian kalau misalkan kita sudah mengikuti seleksi sesuai dengan mekanisme seleksi masing-masing, maka berikutnya ketika kita lulus ini akan mendapatkan penempatan. Tentunya penempatan ini akan disesuaikan dengan formasi yang dibuka pada Pemda. Kira-kira bagaimanakah strategi kita untuk memperbesar peluang lulus pada seleksi P3K Guru 2023? Mungkin teman-teman nanti bisa menyimak contoh ini ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, coba kita cek ya. Di sini ada salah satu pertanyaan dari kawan kita, ya mana beliau ini agak bimbang juga terkait tentang permasalahan yang dihadapinya. Mungkin teman-teman juga mengalami permasalahan yang sama. Nah, di sini mohon untuk sharingnya ya. Yaitu saya itu adalah guru SD swasta. Nah, jadi ini kita catat, saya adalah guru SD swasta dengan ijazah pendidikan bahasa Inggris dan juga ijazah PGSD. Kemudian saya memiliki serdik bahasa Inggris. Nah, P3K nanti sebaiknya saya itu memilih ijazah yang mana? Kira-kira apakah serdik bahasa Inggris saya nanti bisa menjadi nilai plus atau tidak jika saya memilih ijazah yang PGSD, teman-teman? Terkait tentang pertanyaan yang terakhir, yaitu masalah serdik bahasa Inggris, itu apakah nanti mendapatkan afirmasi jika memilih ijazah yang PGSD yang digunakan untuk melakukan pendaftaran dan yang diverify di Info GTK. Nah, di sini nanti terkait tentang hal ini untuk bahasa Inggris. Sebenarnya kemarin sudah ada wacana pembahasan terkait tentang linearisasi ijazah bahasa Inggris supaya nanti bisa menjadi guru kelas SD. Namun hingga kini belum ada edaran secara resmi terkait tentang hal itu. Kalau misalkan nanti sampai pendaftaran P3K Guru 2023 sudah dibuka, namun belum ada edaran linearisasi bahasa Inggris, ini nanti sepertinya belum bisa ya. Nah, kini kita anggap untuk kemungkinan yang terpahitnya, kalau misalkan ijazah bahasa Inggris untuk yang serdik ini nanti nggak linear dengan PGSD, maka di sini nanti kita ya akan mendapatkan dilema juga. Kalau misalkan kondisinya seperti itu, berarti di sini kita akan memilih di antara dua ini, apakah bahasa Inggris ataukah PGSD, dengan catatan nanti serdik bahasa Inggris nanti nggak terpakai. Dan selanjutnya di sini sebelum kita masuk ke bagian ijazah untuk memilih ijazah yang mana, nah di sini kita lingkari dulu, yaitu saya adalah seorang guru SD swasta. Berarti di sini terdaftar di Dapodik sekolah swasta ya. Kita cek untuk pendaftaran P3K Guru di tahun 2023. Ini adalah seluruh kategori pelamar, entah itu honorer negeri maupun juga swasta. Kemudian individu baru ataupun juga THK2. Nanti login atau membuat akun SSYSN. Dan selanjutnya di sini nanti berdasarkan dari ijazah kita, tentunya kualifikasi S1 atau D4, ijazah ini nanti harus di-verify di Info GTK. Berikutnya nanti akan bisa disesuaikan dengan formasi yang dibuka. Apakah nanti dianggap linear atau tidak? Kalau misalkan linear, ini nanti tentunya akan bisa ya untuk melanjutkan pendaftaran. Kalau misalkan kita lihat di sini untuk kasusnya adalah ijazah pendidikan bahasa Inggris. Nah, ijazah pendidikan bahasa Inggris dan juga ijazah PGSD ini tentunya nanti juga akan bisa melakukan pemilihan formasi, asalkan di sini nanti dibuka formasi ya yang linear dengan ijazah-ijazah tersebut.
Kemudian kita lihat dari guru swasta, otomatis di sini ketika nanti kita mengikuti seleksi, maka untuk guru swasta itu masuk dalam urutan penempatan yang keempat. Seperti yang kita ketahui bahwa mekanisme seleksi P3K Guru 2023 terbagi ke dalam dua mekanisme seleksi. Yang pertama yaitu penempatan, yang kedua seleksi menggunakan CAT. Nah, di sini penempatan untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade. Kalau misalkan di sini kita lihat dari guru swasta, ini adalah belum lulus passing grade, berarti posisinya itu adalah berada pada bagian ini, yaitu nanti ikut seleksi dengan sisa formasi setelah digunakan untuk penempatan P1, kemudian P2 dan juga P3 ya. Dan selanjutnya untuk P4 ini nanti akan mengikuti seleksi menggunakan seleksi CAT atau Computer Assist Test yang nanti akan menggunakan cat BKN ya sepertinya, bukan lagi cat UNBK seperti yang terdahulu. Nah, otomatis di sini kalau misalkan kita sebagai pelamar umum ini nanti untuk sertifikat pendidik itu nanti akan bisa dipakai. Nah, serdik bisa dipakai berarti nanti di seleksi kompetensi teknis akan langsung lulus otomatis 100% ya. Ini dengan asumsi kalau misalkan formasi yang dibuka di Pemda ini nanti memungkinkan kita sebagai pelamar umum untuk melakukan pemilihan formasi atau mengikuti seleksi ya, dikarenakan tentunya dari masing-masing mapel ini nanti akan berbeda. Nah, katakanlah di sini dengan ijazah bahasa Inggris, kalau misalkan nanti kita itu sudah dilinearkan, maka nanti kita akan bisa memilih formasi guru kelas. Terbilang di sini untuk guru kelas itu adalah saya rasa di masing-masing Pemda itu cukup rata ya, yaitu untuk jumlah formasinya itu saya kira tetap yang terbanyak. Karena secara untuk sekolah dasar di seluruh kabupaten kota itu jumlahnya terbanyak daripada jenjang lainnya. Juga persebarannya pun juga termasuk dalam kategori jabatan persebaran yang cukup gemuk juga ya. Sebagai contohnya di sini salah satu daerah ini adalah untuk perbandingan guru kelas ini ada 50. Kemudian untuk guru bahasa Inggris ini adalah hanya ada satu saja. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, kalau misalkan nanti belum dilinearkan, belum jadi linear, berarti untuk bahasa Inggris nanti bisa memilih formasi bahasa Inggris, berarti memperebutkan formasi bahasa Inggris yang cukup satu ini. Kalau misalkan di sini nanti kita pakai ijazah PGSD, tentunya nanti peluang lulusnya ini akan bisa lebih besar ya, dikarenakan jumlah formasi juga di sini semakin besar teman-teman. Terkait tentang permasalahan ini, kira-kira bagaimanakah kira-kira solusinya? Nah, solusi yang pertama di sini tentunya kita tetap bersiap-siap, berjaga-jaga sambil menunggu informasi dari guru P3K Kemdikbud.go.id tentang surat edaran linearitas ijazah dan juga serdik untuk pendaftaran P3K guru tahun 2023. Nah, kalau misalkan di sini nanti kita sudah mendapatkan kepastian untuk bahasa Inggris sudah linear dengan SD, maka di sini nanti kita memakai ijazah apapun tentunya nanti nggak akan masalah ya. Meskipun kita pakai bahasa Inggris ini nanti juga akan dianggap linear. Kita pakai ijazah PGSD ini nanti juga tetap akan dianggap linear teman-teman. Namun kalau misalkan di sini nanti antara ijazah bahasa Inggris dengan PGSD memiliki peluang yang sama, yaitu sama-sama bisa mendaftar guru kelas, saya rasa itu nanti akan sangat menguntungkan. Kecuali kalau misalkan kita induknya di SMP, tentunya nanti juga akan berbeda lagi kasusnya ya. Dan tentunya di sini yang perlu kita persiapkan itu adalah belajar dikarenakan untuk pelamar umum ini nanti akan mengikuti seleksi kompetensi, dan seleksi kompetensi tersebut itu menggunakan CAT. Nah, setelah kita lulus itu nanti belum tentu kita bisa maju ke wawancara, dikarenakan untuk jumlah yang pelamar umum formasi di bagian akhir ini nanti akan hanya diambil 3 kali jumlah kebutuhan sesuai dengan yang lulus passing grade untuk nanti bisa maju ke seleksi wawancara. Semoga kita semua ini nanti segera mendapatkan keputusan terkait tentang linearitas ijazah dan juga juknis ya, untuk yang terbaru yang lebih lengkap daripada mekanisme yang sering kita lakukan pembahasan selama ini. Semoga kita semua bisa lulus seleksi P3K guru di tahun 2023 ini.